Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di Ayo Film. Film kali ini akan mengisahkan seorang wanita mantan perwira militer India yang berjuang untuk mengubah sistem sekolah yang begitu amburadul. Namanya adalah Gita Rani. Sosok Gita yang tegas dan lurus awalnya begitu dibenci oleh semua orang. Namun karena usaha giginya untuk memajukan sekolah dan pendidikan, akhirnya membuat semua orang berbalik mendukungnya. Saya harap cerita ini bisa menginspirasi kita semua dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berlatarkan di Desa Putur. Dengan menumpangi bajai, Gita pun diberitahu sang supir kalau sekolah yang sedang mereka tuju jauh lebih layak disebut sebagai pasar karena terkesan semeraut dan kumuh. Tidak ada sistem yang teratur di sini. Bangunan sekolahnya juga berantakan dan tidak layak. Anak-anaknya juga tidak disiplin. Apalagi guru-gurunya juga terlihat sibuk sendiri. Tapi di setiap kejadian yang kita lihat, setidaknya masih ada satu guru yang baik di sana. Kemudian sampailah Gita ke tempat pendaftaran murid baru. Tapi yang ada Gita malah nggak diladeni. Gita diminta untuk menunggu kedatangan wakil kepala sekolah bila ingin mendaftar. Setelah beberapa waktu menunggu, wakil kepala pun datang dan meminta sejumlah uang pendaftaran. Mengetahui biayanya 10 kali lipat dari harga semestinya di sekolah negeri, Gita pun langsung berkata kalau tindakan kotor si Pak Wakil ini membuatnya tidak pantas disebut sebagai seorang guru. Dirasa Gita sudah keterlaluan, sang wakil kepala pun mengusir Gita dari sana, meskipun Gita mau membayarkan sejumlah uang yang dimintanya tadi. Langsung saja Gita pun keluar dan membunyikan kentongan ala India itu sampai berkali-kali. Dan tepat saat Gita memberikan surat tersebut, barulah mereka terkejut karena Gita adalah kepala sekolah baru yang ditempatkan di sekolah ini. Di upacara perdananya, Gita langsung menerapkan beberapa peraturan baru, seperti jam belajar yang mulai tepat waktu dan penggunaan seragam sekolah. Jika saja melanggar sampai 3 kali, maka otomatis akan menerima skorsing. Bahkan jikalau ada guru yang berani memalsukan absensi mengajarnya, Gita pun tak segan-segan melaporkan kepada pihak berwajib. Alhasil semua yang mendengar peraturan itu pun kaget gak kepalang. Apalagi di kalangan guru-guru pria yang gak bisa lagi bertindak sembrono seperti biasanya. Inspeksi pun dilanjutkan kepada para siswa dan kedapatanlah seorang anak yang sedang merokok. Bukannya menyesal ketika ditegur, si anak malah berani melawan dikarenakan ayahnya adalah seorang pejabat. Kita pun gak mau ambil pusing dan langsung meminta orang tuanya untuk datang di keesokan harinya. Karena masalah itu juga, kita pun menghampiri sebuah kios kecil dan memintanya untuk tidak menjual rokok di dekat kawasan sekolah. Namun si pemilik kios malah nggak terima dan meminta sekolah untuk mengurus urusannya sendiri. Mendengar itu, kita pun memberikan peringatan keras kepada pemilik kios. Sampai-sampai murid yang berada di sana pun ketakutan melihatnya. Perbuatan Gita akhirnya menjadi perbincangan hangat di kalangan para murid. Dikiranya Gita itu seperti seorang dewi yang mengerikan ya. Tapi semua pandangan buruk itu berhasil dipatahkan ketika Gita dan para siswi makan siang bareng. Bahkan di sana, mereka saling berkenalan dan berbagi makanan. Di lain tempat, kedatangan Gita pun membuat murid kecil ini lari terbirit-birit sampai terjatuh. Dan lagi-lagi, karena kebaikan hati Gita, prasangka yang tadinya buruk kini berubah 180 derajat. Malahan sekarang kita terlihat seperti dewi penyelamat. Dan setelah dikecup, tampaknya anak ini malah jatuh cinta ya. Di keesokan harinya, dengan baju yang sama, kita pun mendengarkan cerita sang supir mengenai bobroknya sistem di sekolah itu. Akibat dari guru-guru yang tidak kompeten, akhirnya generasi muda di sini pun tidak maju-maju. Langsung saja di upacara selanjutnya, kita pun menerapkan sebuah metode belajar baru, yakni pemanasan dengan menari sebagai media pembelajaran yang lebih menyenangkan. Bukan hanya itu, kini sekolah tidak wajib pun dibuka pada hari Minggu untuk menunjang bakat para siswa. Dan setiap harinya akan ada satu guru yang ditunjuk untuk bekerja layaknya kepala sekolah sebagai bentuk tanggung jawab kepada siswa dan sekolah ini. Kini, gebrakan tersebut pun sampai ke telinga Ramalingam
alias pemilik sekolah swasta MSc. Khawatir sekolahnya akan tersaingi, ia pun memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki sekolah yang sedang dibenahi oleh Gita. Keesokan harinya, Pak pejabat alias ayah dari anak nakal kemarin pun datang menghampiri Gita dan memintanya untuk tidak melarang anaknya melakukan apa yang dia mau. Namun Gita malah menegur keras Pak pejabat itu karena tidak becus menjadi seorang ayah. Geram mendengar itu, Pak pejabat tersebut pun berniat memindahkan sekolah putranya dan membuat Gita dipecat dengan kekuasaannya. Langsung saja, Gita berkata kepada anak tersebut kalau prestasinya hanyalah nol besar kalau dibandingkan dengan kekayaan ayahnya itu. Gita pun berhasil menantangnya, karena jikalau dia tidak bisa membuktikan prestasi yang dia miliki, silakan saja keluar dari sekolah ini. Sontak anak tersebut begitu kesal dan terpacu untuk membuktikannya. Di sisi lain, berita kerasnya perlawanan Gita kepada Pak pejabat malah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Supaya sistem pembelajaran lebih matang dan efektif, para orang tua murid pun dipanggil untuk menyampaikan unek-unek mereka selama ini. Gita pun meminta supaya orang tua juga ikut proaktif dalam menghimpun dana untuk membantu pembangunan sekolah yang lebih layak. Lagi-lagi, Gita pun melakukan terobosan baru, di mana proyek pembangunan yang mangkrak selama 4 tahun yang lalu akhirnya mulai dikerjakan kembali satu persatu. Ramalinggam yang merasa terancam atas pencapaian Gita langsung memerintahkan bawahannya untuk memasang spanduk promosi tepat di depan sekolahnya Gita. Upaya peningkatan kompetensi belajar mengajar pun dilanjutkan Gita dengan melakukan supervisi. Di saat para guru mengajar dengan standar yang tidak sesuai, Gita pun selalu mengajukan 3 pertanyaan maut yang membuat mereka mati kutu. Akhirnya semua guru tersebut diminta untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya dalam waktu 30 hari. Jadi mau tidak mau, para guru pun menjadi giat belajar untuk mempertahankan profesi mereka sebagai pengajar. Buntut dari ketegasan Gita membuat si Pak pejabat dan wakil kepala sekolah ini masing-masing merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Gita. Akan tetapi, malah si wakil kepala yang duluan tersingkir gara-gara ia dilaporkan atas kasus pelecehan seksual kepada guru wanita dan para siswi. Di sisi lain, Gita pun terus menyelidiki beberapa siswa tahun lalu yang telah dinyatakan tidak naik kelas. Karena putus sekolah, beberapa anak di bawah umur yang tidak beruntung malah terpaksa bekerja demi kelangsungan hidup mereka. Anehnya, para guru ini malah tidak mau disalahkan dan malah balik menyalahkan anak-anak yang tidak bisa belajar. Mendengar itu, Gita pun langsung membalikkan pernyataan guru tersebut dan bertanya, apakah uji kompetensi guru harus diadakan juga? Dan bagi guru yang tidak lulus, apakah harus dilepaskan juga dari sekolah ini? Guru-guru tersebut pun hanya bisa terdiam. Untuk mengatasi masalah ini, Gita pun menerapkan pembelajaran khusus kepada murid yang putus sekolah supaya mereka bisa lulus ujian dan naik kelas. Saat akan pulang, Gita yang melihat spanduk promosi milik Ramalinggam pun langsung mengambil tindakan dengan melaporkan pelanggaran spanduk ilegal kepada dinas setempat. Tindakan Gita yang lebih mengutamakan kemajuan pendidikan anak semakin mendapatkan respek dari orang tua murid. Sedangkan di sisi lain, Ramalinggam yang semakin dengki pun datang berkunjung ke rumah Gita. Namun di sini, ayahnya Gita pun mengingatkan supaya Ramalinggam tidak mengganggu Gita dan mengurusi sekolahnya sendiri. Dengan hati yang panas, Ramalinggam pun meninggalkan mereka. Di hari selanjutnya, kepala dinas pun melakukan kunjungan dadakan karena menerima laporan dari Pak pejabat. Gita pun langsung memerintahkan supaya guru yang menjadi kepala sekolah hari ini dapat menemani kepala dinas untuk melakukan inspeksi. Tak disangka, hasilnya pun di luar ekspektasi. Dimulai dari anak-anak yang sudah semakin disiplin. Fasilitas sekolah juga sangat layak dan memotivasi. Bahkan metode mengajar para guru yang patut diancungi jempol. Setelah pemeriksaan, kepala dinas pun menyampaikan rasa kagumnya serta mengingatkan Gita untuk lebih berhati-hati karena banyak sekali orang yang ingin menjatuhkannya. Rencana mereka yang gagal total pun membuat Pak Wakil datang menemui Pak Pejabat dan mendiskusikan rencana selanjutnya untuk menjatuhkan Gita. Alhasil,
Para preman pun dikerahkan untuk menghajar Gita di ruangan tertutup. Akan tetapi, dengan ketangkasan Gita dalam bela diri, akhirnya para preman itu pun dihajar satu persatu sampai ketakutan. Bahkan kepala preman itu pun sampai menangis ketika melaporkan kekalahan yang telah mereka alami. Di tengah bekerja, tiba-tiba terjadilah keributan di mana beberapa siswa terlibat pertengkaran. Melihat guru yang tidak bisa berbuat apa-apa, Gita pun langsung menyemprotkan air untuk menghentikan kericuhan ini. Ternyata biang masalahnya dipicu oleh perbedaan kasta. Langsung saja Gita mengumpulkan semua gelang kasta dari para siswa dan dibakar di hadapan mereka semua. Gara-gara insiden tersebut, para fanatisme kasta pun melakukan demo dan meminta supaya Gita mundur dari jabatannya. Demo tersebut juga diikuti oleh Pak Pejabat bersama kroninya dan guru-guru yang tidak menyukai Gita Rani. Akhirnya Gita pun mengajukan 3 pertanyaan maut kepada para demonstran. Misalnya saja, kenapa mereka tidak pernah mengajukan protes atas rendahnya mutu pendidikan gara-gara anggaran pendidikan yang minim dari pemerintah. Lain halnya dengan fanatisme kasta dan para pejabat. Orang-orang ini begitu semangat dalam memperjuangkan kastanya, tapi kontribusi apa yang telah diberikan untuk masyarakat? Belum sampai ke pertanyaan terakhir, para pejabat pun akhirnya lebih memilih untuk pergi dari sana. Dan akhirnya, Gita pun tidak jadi diminta untuk mengundurkan diri. Di hari selanjutnya, saat pelajaran baris berbaris, mereka pun keheranan kenapa tentara pelatih tersebut memberi hormat kepada Gita. Karena penasaran, mereka pun mencoba mencari tahu kepada tentara pelatih tersebut. Dan diketahuilah kalau ternyata Gita adalah seorang mantan letnan kolonel Angkatan Darat India. Begitu kabar itu tersebar, semua orang yang pernah menentang Gita langsung terkaget-kaget. Di waktu berikutnya, masing-masing sekolah pun mendapatkan surat undangan mengikuti turnamen olahraga distrik antar sekolah. Namun Gita malah menantang guru pria yang berhasil mengumpulkan demonstran tempo hari untuk bertanggung jawab atas turnamen tersebut demi membuktikan apakah dia adalah guru yang layak atau bodoh. Singkat cerita, akhirnya turnamen dimulai. Namun di saat penilaian, juri tersebut melakukan sejumlah kecurangan kepada murid-muridnya Gita. Tapi disinilah guru dan murid saling bekerja sama untuk melayangkan protes kepada juri. Akhirnya, bukti kecurangan itu pun sampai kepada kepala dinas dan membuat juri tersebut ditangguhkan. Seluruh pertandingan pun diadakan ulang dan guru pria ini berusaha untuk menenangkan muridnya yang gugup. Alhasil, murid-murid dari sekolahnya Gita pun berhasil menyabet banyak sekali penghargaan dari berbagai cabang olahraga dan lomba sastra. Dari situlah untuk pertama kalinya guru pria tersebut merasakan kebanggaannya menjadi seorang guru. Melihat kinerja sekolah Gita yang berkembang pesat, Ramalingam pun langsung mencoba untuk mengurangi saingannya, yaitu dengan cara meminta Gita bergabung di sekolahnya dengan imbalan sejumlah uang. Namun lagi-lagi, utusan Ramalingam pun harus menelan kecewa atas penolakan Gita. Para murid pun segera merayakan kemenangan Olimpiade yang berhasil mereka raih. Di sela itu juga, istrinya Pak Pejabat pun datang untuk mengucapkan terima kasih. Karena berkat Gita, kini anaknya bisa meraih prestasi pada turnamen yang lalu. Di malam yang santai, sang ayah pun menghibur Gita yang tengah merindu kepada seorang pria yang bernama Kadir, yaitu mantan kekasihnya yang telah meninggal dunia. Namun tak disangka, hiburan tersebut menjadi yang terakhir karena keesokan harinya, sang ayah pun tiba-tiba menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan tegar dan gagah berani, Gita pun membawa ayahnya ke tempat peristirahatan terakhir dan memberikan penghormatan. Belum 1 hari ayahnya dimakamkan, Gita pun kembali ke sekolah untuk bekerja. Hal itu pun sampai menjadi buah bibir di kalangan guru karena mereka mengira Gita adalah seorang wanita berhati batu. Namun tangis Gita pun pecah saat dirinya mendengarkan voice note terakhir dari ayahnya. Ayahnya pun berkata, "Terima kasih atas kari yang kamu buatkan. Kalau kamu lelah, istirahatlah sejenak dan penjamkan matamu. Ayah pasti akan merawatmu. Sampai jumpa anakku sayang."
Beberapa hari pun berlalu dan tiba saatnya bagi para siswa untuk bersiap-siap menghadapi ujian kenaikan kelas. Di sisi lain, dengan bantuan menantunya, Ramalingam pun berhasil mensabotase soal ujian dan memastikan agar murid-muridnya Gita tidak dapat mengikuti ujian. Mendengar permasalahan itu, Gita pun langsung menghubungi Pak pejabat tersebut dan memintanya untuk membantu mengatasi masalah ini. Sampailah di hari H-nya, semua murid pun berhasil mengikuti ujian dengan jujur dan khusyuk. Tidak mau kalah, Ramalingam pun berniat melaporkan Gita kepada Departemen Pendidikan atas pelanggaran penyalahgunaan kekuasaan karena telah memasukkan kembali siswa-siswa yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus. Satu hari sebelum pengumuman hasil ujian, Gita pun menyempatkan diri ke sekolah untuk menyiapkan perayaan kelulusan. Di sana, ia pun bertemu dengan Bu Susila. Dan ternyata hari ini adalah hari terakhir Bu Susila mengabdi di sekolah tersebut sebelum memasuki masa pensiunnya. Di tengah mengobrol, barulah diketahui kalau Susila adalah ibu dari mantan pacarnya Gita yang telah meninggal itu. Lalu tiba-tiba, pihak kepolisian pun datang untuk menangkap Gita berdasarkan laporan dari Departemen Pendidikan. Berita penangkapan tersebut pun menjadi begitu viral. Mendengar kabar tersebut, para orang tua murid dan juga guru-guru, termasuk yang dulunya menentang Gita, kini berbondong-bondong menuntut supaya Gita dibebaskan. Saking mencintai kepala sekolahnya itu, mereka pun sampai rela menginap di depan kantor polisi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Usaha guru-guru untuk menyewa jasa pengacara pun tidak membuahkan hasil. Dan kepala dinas yang mendengar kabar tersebut pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan langsung oleh pengadilan. Di keesokan harinya, akhirnya hasil ujian pun diumumkan. Hasilnya adalah dari 82 peserta ujian, 79 siswa dinyatakan lulus dengan predikat yang sangat-sangat memuaskan. Berkat dari hasil ujian yang begitu membanggakan tersebut, akhirnya pihak pengadilan pun mencabut kembali laporan penangkapan Gita. Demikianlah berita kebebasan Gita sampai ke mata Ramalingam. Dan kemenangan Gita Rani pun menutup film kali ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa.